Udu, ini ada apa kah? Itu dong kali ada mau serang orang apa tuh? Saya Yusuf Mahardika kembali bertualang menyelami kehidupan suku terasing pelosok negeri. Kali ini, suku penjaga belantara hutan Halmahera menjadi tujuan. Inilah jejak petualang Into the Wild bersama suku Tobelo Dalam Halmahera. Tujuan saya berikutnya, Pulau Halmahera di Maluku Utara. Ya, halo semuanya, sekarang saya sedang berada di Pelabuhan Bastiong di Ternate. Jadi petualangan saya kali ini saya ingin ke salah satu suku yang ada di Halmahera Utara. Nah, untuk sampai ke sana kita harus naik ferry dulu. Jalanan ferry ditempuh sekitar 1 jam. Ya, saya agak deg-degan ya karena tadi hujan terus ombak agak gede, tapi semoga mana-mana aja lancar. Jadi ikuti terus petualangan saya di Jejak Petualang. Pelabuhan Bastiong di Pulau Ternate menjadi salah satu akses untuk penyeberangan feri dari Ternate ke Pulau Halmahera. Armada transportasi kapal yang terbatas membuat feri padat pada saat-saat tertentu, seperti sekarang ini. Ini saya mau duduk di mana ya? Ini orang tidur. Kayak mungkin akan duduk di bawah nyari karena lihatnya sudah full. Kalau duduk ini masih ada beberapa yang kosong. Masih bisa lah. Meski sempat diguyur hujan, saya beruntung penyeberangan yang saya jalani ditemani cuaca cerah. Dari perairan ini, perjalanan saya menuju ke suku Tobelo Dalam semakin dekat. Oke, sekarang saya sudah sampai di Sofifi. Jadi setelah dari sini, saya cuma bisa melanjutkan perjalanan lewat darat. Sebenarnya suku Tobelo Dalam ini ada berpencar di mana-mana. Salah satunya ada di daerah Woda dan menurut info katanya sih ada. Semoga saya bisa ketemu nanti di sana. Jadi kita lanjutkan dulu perjalanan. Suku Tobelo Dalam dulu disebut oleh para penjajah asing dengan nama Togutil. Yang saya tahu, mereka hidup nomaden di pedalaman hutan Halmahera. Tersebar dan terbagi dalam beberapa kelompok kecil, mereka menjaga belantara pulau ini selama ratusan tahun. Konon, di dalam hutan sana, mereka sangat tertutup. Tidak hanya pada dunia luar, tetapi juga antar kelompok satu dengan lainnya. Membuat rasa penasaran saya semakin membuncah. Dari Desa Woda, Kecamatan Oba, Kota Tidore, Kepulauan, saya melanjutkan petualangan menuju suku Tobelo Dalam. Dari informasi yang saya dapat, ada satu kelompok suku Tobelo Dalam yang bermukim sekitar 5 jam berjalan kaki dari titik ini. Oke, sekarang saya sudah di pinggir sungai bareng warga-warga yang lain. Jadi ini adalah salah satu akses untuk menuju ke suku Tobelo Dalam. Jadi saya dibantu sama warga juga untuk bawa barang-barang ke sana karena saya akan mencoba untuk bermalam di sana nanti, tentu saja beberapa hari. Jadi ya ikutin terus, oke? Saya membawa cukup banyak perbekalan. Bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan juga untuk dibagi kepada warga suku di dalam sana. Beruntung, ada rakit yang ditarik warga lokal untuk memudahkan pengangkutan logistik. Selamat ya sampai sana. Jangan basah, jangan nyebur. Melewati aliran sungai dengan air yang bening dan dingin, terasa segar mengobati kaki saya yang mulai pegal. Namun lama-kelamaan, rasa tidak nyaman mulai mengganggu. Pasir dan kerikil terjebak di dalam sepatu kebun yang baru saya beli.
Isinya udah batu semua, harus sering-sering dikeluarin. Kalau nggak sakit, treknya bakalan lewatin tanah, hutan, terus kita ketemu sungai lagi. Sungai ada 20 katanya. Masih ada 20 sungai lagi. Oke. Sebentar saja menepi, saya sudah cukup jauh tertinggal rombongan yang mendampingi. Jadi Bang Rais ini juga salah satu warga yang akan nemenin saya ke sana. Karena suku Tobelo Dalam ini tinggalnya nomaden, mereka berpindah-pindah. Jadi nggak mungkin sendiri ke sana, emang harus ada yang nemenin. Dari yang saya dengar, suku Tobelo Dalam menetap tidak lama di satu tempat. Mereka akan berpindah, salah satunya untuk mengikuti jejak kesuburan alam. Tadi juga pagi sebelum kita berangkat, kita dapat info salah satu dari warga. Katanya masyarakat suku Tobelo Dalam udah ada yang pindah dari tempat kita janjian. Jadi emang ya kita harus nyari lagi karena kita yang mau nyamperin mereka. Jadi lebih baik kita jalan dulu, nanti titiknya di mana ya seketemunya aja nanti di sana. Ibarat mencari jarum dalam jerami, mendapati suku Tobelo Dalam yang asli di dalam hutan Halmahera tidak mudah. Warga lokal yang terbiasa berinteraksi dengan mereka menjadi pemandu wajib. Kembali turun sungai. Wah. Oke. Belum seperempat perjalanan, rakit pembawa logistik tak bisa melaju, tersangkut batuan sungai. Ya gini, kalau kesusahan ya emang harus dibantu sama yang lain. Karena arusnya kan deras banget ya, jadi emang harus beberapa orang buat bantu dorong rakitnya. Nah, ini mereka nggak ada yang pakai sendal, kuat banget kakinya. Sedangkan saya pakai sepatu aja, berasa banget sakit-sakit. Setelah menempuh 1 jam perjalanan, saya tiba di salah satu pemukiman suku Tobelo Dalam. Ini adalah pemukiman suku terdekat dari Desa Woda, titik awal saya berangkat tadi. Ini namanya rumah singgah, jadi ada beberapa kepala keluarga yang emang tinggal di sini. Jadi ada satu kelompok yang dekat dengan pemukiman desa, jadi emang sudah biasa berinteraksi dengan warga luar gitu. Udah pada pakaian modern beberapa, jadi kita mau mampir ke sana dulu nggak? Ke atas dulu boleh? Boleh. Oke, ke atas dulu kali ya. Naik lewat sini ya? Suku Tobelo Dalam terbagi menjadi 3 berdasarkan wilayah bermukimnya. Ada yang sama sekali terasing dari sentuhan dunia luar. Ada yang tinggal jauh di pelosok hutan namun sudah berinteraksi dengan dunia luar. Ada juga suku Tobelo Dalam yang hidup di luar hutan, berbaur dengan dunia luar yang modern. Ada mungkin 20 jiwa kali sama anak-anaknya. Lumayan banyak. Ada 1, 2, 3, 4 rumah panggung dan mereka tinggalnya emang di sini. Cuman tujuan kita masih harus berjalan lagi ke sana sekitar 3 sampai 4 jam. Perjalanan saya lanjutkan, namun cuaca berubah dengan cepatnya. Jadi kita sudah melanjutkan perjalanan, tapi tiba-tiba tadi di tengah jalan hujan. Terus katanya kita harus bergegas karena kalau kita terlalu lama berjalan, air sungai bakalan naik, terus bakalan banjir. Kita malah jadi nggak bisa lewat. Saya harus berjalan lebih cepat. Curah hujan sederas ini bisa memutus akses perjalanan. Wow, lihat. Dengan kayak jujur, saya belum pernah ngeliat yang kayak gini secara langsung.
Kayak di film-film. Bagus banget hutannya. Wow. Keindahan ini jadi satu alasan yang membuat saya tertarik mengenal lebih dekat kehidupan suku Tobelo Dalam. Bagaimana mereka rela hidup jauh dari modernitas demi menjaga alam tetap lestari. Sekarang kita sudah memasuki hutan. Sudah 3 jam berjalan kaki, hujan deras masih setia menemani. Bukan hanya lelah, rasa lapar juga mulai terasa. Kita sudah masuk lagi ke dalam hutan. Ini kalau hujannya deras kayak tadi nggak berhenti-berhenti, tenggelam. Oke, kita lanjutkan. Cepat. Tak terasa hari sudah mulai petang. Sudah lebih dari 4 jam perjalanan, saya menembus lebatnya hutan Halmahera. Kita tuh beneran kayak motong gunung, terus nyebrangin sungai, motong gunung lagi, nyebrangin sungai lagi. Ada kali 10 sungai tadi. Luar biasa. Setelah kurang lebih hampir 7 jam kita jalan trekking, katanya bentar lagi sampai. Wah, banyak pohon kelapa. Haus. Cuaca tak menentu. Dari hari yang semakin gelap, membuat saya tak punya banyak pilihan. Saya disarankan untuk rehat sampai esok pagi tiba. Sebuah rumah kebun tempat persinggahan suku menjadi tempat saya beristirahat malam ini. Jadi karena hari sudah mau gelap dan tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan, saya disarankan untuk bermalam dulu di gubuk atau rumah singgah. Ya, daripada kita kenapa-napa kan. Tadi hujan juga deras, air juga udah mulai naik, jadi mending kita bermalam dulu, istirahat dulu, besok baru kita ke sana. Semoga ketemu. Oke, jadi tempat bermalam kita. Ini ada apa kah? Itu dong kali ada mau serang torang apa tuh?